Renungan Hari Kamis 12 Januari 2023, Pekan kedua Tahun A. Aku mau jadilah engkau sembuh. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7-14 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Saudara-saudariku terkasih, apa perasaan Anda dan saya ketika berjumpa dengan orang-orang sakit, secara khusus sakit kusta? Perasaan saya adalah takut, jijik, ingin menjauh, ingin menghindar, dan terakhir baru ada belas kasihan. Apakah perasaan seperti ini salah? Dari sudut pandang manusiawi sangat wajar. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan antara Yesus dengan orang yang sakit kusta terjadi di salah satu daerah Galilea ketika Yesus sedang berjalan keliling mewartakan sabda Allah. Orang kusta itu mengambil inisiatif untuk mendekati Yesus dan memohon bantuannya. Orang kusta itu tersungkur di hadapan Yesus dan menyampaikan permohonan, "Kalau engkau mau, engkau mentahirkan aku." Dari ungkapan permohonan itu, orang kusta ini kelihatannya sudah mendengar dan sedikit mengenal siapakah Yesus dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Namun orang kusta ini sangat rendah hati dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Ia tidak memaksa Yesus tetapi menuntut belas kasihan. Kalau engkau mau. Sikap rendah hati dan penuh kepasrahan ini menarik perhatian besar dari Yesus. Maka Yesus memberikan tanggapan. Ia tergerak hati dan memberi bantuan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara-saudariku terkasih, dari sikap Yesus ini, Yesus menunjukkan beberapa tindakan Allah yang nyata. Ia menunjukkan Allah yang solider, hadir di tengah manusia, mendengar dan memberikan bantuan kepada manusia. Ia menunjukkan sikap belas kasihan dan kemurahan hati Allah. Ia menunjukkan sikap keberpihakannya kepada orang-orang sakit dan menderita. Ia menyapa manusia melalui sabda dan tindakan langsung kepada orang yang menderita. Ia bukan hanya berbicara, tetapi menjamah, mendekati dan menjamah orang yang sakit. Prinsip yang ingin ditegakkan oleh Yesus adalah tindakan pemulihan nilai hidup manusia yang harus dihormati, dinomorsatukan, dan dihargai. Maka hal baru yang dialami oleh orang kusta itu setelah mendapat bantuan dari Yesus adalah ia kembali hidup, tinggal, berkomunikasi, dan bergaul dengan sesamanya. Maka tuntutan Yesus kepada orang sakit itu adalah orang yang baru disembuhkan. Orang kusta yang disembuhkan itu adalah ia harus kembali untuk mempersembahkan korban dan menunjukkan diri bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ia bukan lagi mengenakan status kusta, tetapi status anak Allah karena Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, tindakan perjumpaan dan karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus mengajak kita untuk rendah hati dan belajar.
Kita dituntut memiliki sikap seperti orang kusta. Bila ada kesulitan, bila ada hal yang sakit, ada orang yang sakit, teman yang sakit, keluarga yang sakit, dan ada kesulitan, dituntut dari kita sikap kerendahan hati. Datang dan tersungkur di hadapan Allah, di hadapan Yesus, dan memohon bantuan Tuhan dan sesama. Kita juga dituntut untuk memiliki sikap seperti Yesus yang peka mendengar dan memberikan bantuan. Dan kita harus jujur mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Dua sikap ini hendaknya mendorong kita untuk semakin beriman dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk menegakkan kasih. Bila Anda memberi, Anda membagikan hidup. Tetapi bila kita tidak memberi, kita mematikan berkat Tuhan. Sebab prinsip yang harus kita miliki adalah, aku mau, jadilah engkau sembuh.